Shalom Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan hati. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan setiap syukur kita. Selama satu pekan Tuhan telah menyertai kita dalam segala kegiatan, baik di rumah maupun dalam pekerjaan, dalam usaha. Kini tiba saatnya kita luangkan waktu kita untuk datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Karena Tuhan disenangkan dengan setiap ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu bawa hati yang rindu di hadapan Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan tangan Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bawa hidup kami, diri kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap yang percaya hari ini akan luar biasa, kita katakan sama-sama, amin, amin. Shalom. Ada sukacita? Yuk kita kasih tos kiri kanannya, kita mau katakan selamat hari Minggu, kita mau bersukacita sama Tuhan hari ini. Kita mau naikkan pujian Yesus Tuhan, Bapa yang perkasa. Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sah. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, amin. Dengan kekuatan kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Bapa yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sah. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Amin. Beri kembali lagi buat Tuhan. Amin. Mas ada sukacita, amin. Saya bersukacita bisa melihat Bapak Ibu semua pagi hari ini. Setelah 1 pekan saya sibuk ngurusin breaking news terus dari Kanjuruhan, Ferdi Sambo ya.
sampai Rizky Bilar. Nah sekarang saya lihat Bapak Ibu saya sangat bersuka cita. Masih ada suka cita, amin. Kita naikkan pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, amin. Yesus, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan Sang Penebus. Tandaikan pujiannya lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, Sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, amin. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku puji Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, yo, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, amin. Beri kembali buat Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Sebelum duduk kita kasih salam lagi kiri kanan kita. Masih bersuka cita hari ini. Ada yang mungkin baru datang bisa kasih salam kiri kanannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya siapkan hati kita lagi. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita kembali tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan Kau disenangkan dengan setiap pujian kami. Sukacita kami itu datangnya dari Tuhan. Kami mengucap syukur. Hosana, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana,
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini lagi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Bapa kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang manis Engkau anugerahkan kepada kami untuk dapat berkumpul, bersekutu dalam nama-Mu. Di mana di tempat ini, di rumah-Mu ini Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau. Dan biarlah setiap pujian yang telah kami angkat ke hadirat-Mu menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya juga boleh menjadi berkat untuk kami semua. Melalui pujian ini Tuhan, hati kami bersuka cita. Haleluya. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Berikan kami roh hikmat, roh wahyu agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba juga Tuhan menyerahkan sekali lagi pelayan ini kepadamu. Silakan Tuhan Engkau beracara untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kesalahan hamba-Mu. Layakkan hamba berdiri di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat. Dan biar firman yang kami dengar bersama-sama adalah merupakan kehendak-Mu bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap roh-roh jahat yang sudah kami ikat, kami nyatakan tetap terikat terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar roh-Mu Tuhan yang bekerja beracara di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, salam. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah masuk minggu ketiga di bulan yang ke-10 ini. Ya, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir bersekutu di rumah Tuhan ini. Baik, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama
belajar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, silakan klik. Ya. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Gereja Pusat, yaitu penanaman dan pertumbuhan gereja. Coba kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Penanaman dan pertumbuhan gereja. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini diambil dari Kisah Rasul pasal 2 dari ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Tapi untuk pertama kali kita baca dulu dari ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu silakan lihat di layar. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Saudara, berbicara tentang penanaman dan pertumbuhan, ini kalau dalam dunia pertanian, ya. Kalau bicara penanaman tentu ada benih yang ditanam. Benih yang ditanam tentu suatu saat akan tumbuh. Nah, apabila dia tumbuh, ini tentu nanti suatu saat pada waktunya yang diharapkan tentu kalau itu memang harus berbuah, tentu buahnya yang diharapkan. Nah, tentu apa yang ditanam tidak selalu buah, ya. Bisa saja yang dimanfaatkan atau digunakan daunnya saja. Ya. Misalnya saudara ada namanya daun salam. Nah, itu buahnya tidak berfungsi untuk bumbu, tapi daunnya sudah. Karena buahnya kecil. Nah, tapi pada umumnya saudara, apa yang kita tanam yang nanti suatu saat pada waktunya dia akan berbuah, dan buahnya itu tentu memberikan manfaat bagi yang menanamnya. Penanaman dan pertumbuhan, dua hal yang memang harus dilakukan kalau itu dalam dunia pertanian. Kalau seseorang menginginkan hasil, tentu dia dimulai dari menanam. Dan kalau sudah tumbuh, dalam pertumbuhannya tentu membutuhkan perawatan, membutuhkan pemeliharaan agar dia tidak terhimpit oleh semak duri, sehingga pada waktunya dia bisa berbuah dengan baik. Nah, buahnya tentu yang diharapkan bukan sedikit, tapi banyak. Kalau kita mengatakan minimal ada yang 30, ada yang 60, bahkan ada yang 100 kali lipat. Nah, kalau dalam dunia rohani saudara, ya, kalau bicara tentang penanaman, tentu ada benih yang ditanam. Benih yang ditanam itu tentu bukan buah-buahan dalam pertanian, tetapi adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus ditanam, maksudnya diberitakan. Dan firman Tuhan yang diberitakan itu nanti akan tumbuh jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa yang tumbuh ini membutuhkan pemeliharaan, membutuhkan pembinaan agar mereka bisa berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, dalam cerita ini, Kisah Rasul pasal 2 adalah di mana Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta ke atas rasul-rasul, dan termasuk murid-murid yang jumlah mereka sekitar ada 120 orang.
Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid supaya jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudusku turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Ya, minggu lalu firman Tuhan kata penengah, dari Sukabumi, ya, sampai ke ujung bumi. Ya, gitu saudara ya. Maksudnya Gereja Bethel Indonesia lahir di Sukabumi. Apa GBS ya? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan. Pada hari Pentakosta itu murid-murid sedang bersekutu, berdoa, menantikan janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus ke atas mereka. Dan pada waktu itu orang-orang Israel lagi merayakan Pentakosta. Bukan saja mereka yang ada di tanah Kanaan, tapi juga orang-orang Israel perantauan dari berbagai negara lain atau wilayah lain yang mereka ikut hadir untuk merayakannya. Pada hari itu, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka digenapi. Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid. Dikatakan seperti lidah-lidah api kelihatan. Dan mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dari mana negara mereka datang, bahasa yang mereka gunakan. Tapi mereka yang mendengarnya mungkin menyindirnya. Wah, mereka ini paling mabok anggur sehingga ngomongnya enggak keruan. Nah, pada saat itu Rasul Petrus bangkit berdiri, menjelaskan apa yang terjadi atas mereka. Rasul Petrus berkata kepada mereka, kami bukan orang-orang mabok anggur atau sedang sesuatu yang mengalami yang enggak benar. Tetapi kami ini adalah dipenuhi oleh Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan. Saudara, Petrus yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ketika dia berbicara menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Walaupun waktu itu belum ada pengeras suara. Tetapi saya percaya oleh Roh Tuhan sehingga suara Petrus itu bisa terdengar jauh sampai masuk ke dalam setiap telinga dan ke dalam hati mereka. Sehingga firman Tuhan itu bisa didengar dengan jelas. Mereka yang mendengar sambil pukul-pukul dada. Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Karena Petrus dalam khotbahnya salah satu kalimat dia berkata, orang yang engkau salibkan itu, tapi dibangkitkan oleh Elohim pada hari yang ketiga. Dan dia menjadi atau dijadikan sebagai Tuhan dan Hamasiah atau Kristus. Sehingga mereka merasa tertusuk hati mereka. Mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata pada orang banyak, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada hari itu diceritakan, tadi dikatakan, ada 3.000 jiwa yang bertobat, yang memberi diri untuk dibaptis. Inilah gereja mula-mula. Inilah penanaman firman Tuhan. Yang pertama sesudah kebangkitan Tuhan Yesus yang diberitakan oleh rasul-rasul. Khususnya sebagai juru bicara adalah Rasul Petrus. Firman Tuhan yang diberitakan itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil mereka sedang mencela ikan. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus sekali tebar jala firman Tuhan. Yang nyangkut, yang percaya, yang bertobat ada 3.000 jiwa.
Haleluya. Luar biasa saudara. Sekali tebar jala firman Tuhan, sekali tanam firman Tuhan, tumbuh jiwa-jiwa, ada 3.000 orang. Nah, jiwa-jiwa ini sebagai jemaat mula-mula, sebagai jemaat pertama, apa yang dilakukan oleh rasul-rasul? Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, mereka hidup dalam pengajaran. Mereka belajar firman Tuhan dari rasul-rasul. Ya, tentang bagaimana mereka hidup sebagai orang percaya. Bagaimana mereka hidup di dalam pelayanan. Bagaimana mereka bersikap terhadap orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Agar kesaksian hidup mereka itu menyenangkan orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka juga dikatakan hidup dalam persekutuan. Selain diajar firman Tuhan, mereka membiasakan diri untuk hidup dalam persekutuan sambil memecah-mecahkan roti. Ini mungkin maksudnya perjamuan kudus, saudara. Ya, mengadakan perjamuan kudus. Bukan saja seminggu sekali, mungkin tiap hari. Ya, enggak jadi soal, ya. Nah, saudara, mereka dibina, dibimbing, diarahkan agar mereka menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya. Inilah penanaman dan pertumbuhan yang pertama yang terjadi dalam sejarah gereja mula-mula. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, tentu tugas pemberitaan Injil itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki panggilan khusus. Katakanlah rasul, nabi, gembala, guru agama, penginjil. Tetapi sebenarnya pemberitaan Injil itu bisa disampaikan oleh semua orang percaya dengan caranya masing-masing. Mungkin mereka tidak pintar, tidak pandai berkata-kata, katakanlah seperti hamba Tuhan yang ngomongnya lancar seperti air mengalir dari keran. Bisa saja ngomongnya saja terbata-bata, tapi mereka hidup menunjukkan kehidupan yang baik, yang penuh dengan kasih. Mereka peduli tentang kehidupan orang lain. Melalui kesaksian hidup mereka yang nyata, lihat orang kesulitan, perlu bantuan, apa yang dapat dia perbuat, dia berikan. Bahkan walaupun jemaat biasa, lihat orang sakit, andai kata dia nggak punya duit, dia dukung dalam doa. Ternyata orang itu disembuhkan. Itu adalah kesaksian-kesaksian yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap orang. Sehingga orang bisa melihat, oh, orang Kristen itu baik ya. Oh, orang Kristen itu penuh dengan kasih. Sehingga kesaksian hidup mereka betul-betul memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apa manfaat dari penanaman dan pemeliharaannya? Coba klik. Ya. Manfaat yang pertama adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu ada ayatnya di ayat yang ke-43. Ya. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya akan bacakan saja ya, Bapak Ibu lihat di layar. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi atas kehidupan rasul-rasul dan murid-murid yang lain tentunya, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan mereka menjadi sangat berbeda. Salah satu perbedaannya itu adalah di dalam kehidupan mereka ada kuasa Tuhan.
yang turut bekerja di dalam pelayanan. Makanya benar apa yang dikatakan dalam Injil Markus pasal yang ke-16 mulai 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Sekalipun mereka akan menginjak ular dan kalajengking, sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan memberi bahaya. Mereka akan tumpangkan tangan orang sakit sembuh. Saudara, apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, itu bisa menjadi pengalaman baru, menjadi kenyataan di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang pergi melayani. Seperti rasul-rasul ini. Melalui rasul-rasul yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dikatakan mereka melakukan mujizat dan tanda-tanda. Ada orang sakit ditemui, memohon minta didoakan. Katakanlah saudara, Petrus tumpangkan tangan, sembuh. Ada orang kerasukan setan atau roh jahat, setannya ditengking, dalam nama Yesus keluar, setannya keluar. Ya, ada orang terlibat kedukunan, bisa saja saudara ya, biarpun di Israel. Roh-roh jahatnya ditengking, diusir, keluar semuanya. Tanda-tanda menyertai mereka dalam pelayanan. Apa yang dilakukan di dalam firman Tuhan, diberitakan dalam firman Tuhan, didukung oleh kuasa Tuhan sebagai hal yang menyertai mereka, membuat orang menjadi yakin, menjadi percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu hidup. Yesus itu berkuasa atas alam semesta ini. Yesus itu berkuasa atas hidup manusia. Saya percaya saudara, ketika orang pergi memberitakan Injil, bisa saja Tuhan akan membawa kita kepada suatu pengalaman-pengalaman baru yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Kita dihadapkan kepada orang sakit yang bisa saja saudara menurut orang, mustahil. Tapi iman seorang penginjil yang memberitakan firman Tuhan itu mesti sesuai dengan firman Tuhan, yaitu percaya akan ketidakmustahilan. Artinya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, semua mungkin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apalagi saudara kalau orang dihadapkan, misalnya saudara, ada orang meninggal, orang mati. Orang minta doakan supaya hidup. Ya, tidak tertutup kemungkinan, artinya Tuhan izinkan segala hal bisa terjadi. Orang mati pun bisa hidup. Itu banyak terjadi dalam pengalaman hamba-hamba Tuhan, saudara. Saudara, ada banyak cerita, saudara. Pengalaman-pengalaman orang yang pergi memberitakan Injil. Baik yang terjadi di Indonesia maupun yang di luar negeri. Dulu pernah ada hamba Tuhan, kalau nggak salah orang mana ya, orang Jepang ya. Khotbah di sini, dia pelayanan di Kalimantan. Di Kalimantan dia diracunin. Ya waktu makan memang dia bilang terasa sakit perut, tapi tidak berpengaruh itu racunnya. Tapi akhirnya orang yang memberi racun itu bertobat. Karena menurut dia racunnya tidak mempan dengan penginjil itu. Haleluya. Tapi saudara jangan coba-coba ya kalau lagi stres, artinya bosan hidup lalu mau minum racun maut, gitu, racun tikus, katakanlah begitu saudara. Wah bahaya. Ini kan konteksnya penginjilan saudara ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, saya punya pengalaman sederhana saudara. Ketika di kampung, saya tahun berapa itu lupa. Waktu saya di kampung, malamnya itu ada ibadah, pelayanan, pelepasan.
dari tim Banjarbaru. Banjarbaru ke kampung saya itu saudara lebih 200 kilo. Lebih 200 kilo. Malam itu dilakukan katanya pelayan-pelayan saya, tapi saya nggak ada karena saya ada kesibukan lain. Jadi saya juga nggak tahu tentang ibadah itu. Nah besoknya hari Minggu saudara, kebetulan saya yang diminta untuk firman Tuhan hari Minggunya. Selesai pelayanan firman Tuhan, lalu kami lakukan pelayanan doa pelepasan, didukung oleh tim dari Banjarbaru. Saudara, dari tim Banjarbaru ini luar biasa saya bilang ya. Ada satu hamba Tuhan, ibu-ibu saudara, dia bisa melihat atau tahu roh apa atau apa ada roh jahat yang masih ada di dalam tubuh seseorang. Nah saya tukang tangkingnya saudara. Ibu itu tukang beritahu, oh masih ada, tangking lagi, manifestasi benar. Masih ada, tangking lagi. Selesai pelayanan itu saudara, saya mengalami yang sebelumnya saya nggak pernah alami. Badan saya rasanya seperti kertas, enteng sekali. Jalan kaki itu sudah ringan banget. Gak pernah saya alami seperti itu. Ya, tapi itu terjadi. Saya baca kesaksian ada seorang penginjil Amerika, perempuan saudara. Namanya, saya agak lupa dah, namanya Catherine begitu. Dia berkata, suatu kali dia pelayanan, mujizat, kesembuhan ilahi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti pada ibadah itu. Mujizat betul-betul Tuhan nyatakan. Kuasa Tuhan itu jadi nyata. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Selesai pelayanan dia ceritakan badannya terasa enteng sekali. Ringan sekali. Nah itu mungkin tidak mutlak saudara ya, harus begitu. Tidak mutlak. Tapi itu bisa jadi atau bisa terjadi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang melayani. Tanda-tanda dan mujizat itu terjadi di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, siapa saja. Itu untuk membuktikan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Bahwa Tuhan itu hidup. Dan apa yang dia lakukan di dalam pelayanan itu tentu saudara, bukan untuk kemuliaan pribadinya, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena bagaimanapun juga saudara hebatnya seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan. Kita mesti tetap mengatakan, Tuhan Yesus yang menyembuhkanmu. Tuhan Yesus yang melepaskanmu. Tuhan Yesus yang memulihkanmu. Bukan saya. Saya hanya alat sebagai saluran. Tetapi Tuhan yang mengerjakannya. Saudara, semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya percaya siapa sajalah kita. Hamba Tuhan, apakah jemaat biasa, ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam pelayanan, kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak boleh memuji diri atau sombong. Sebab apabila hal itu terjadi, cepat atau lambat, bisa jadi nanti karunia itu dicabut oleh Tuhan. Sehingga kita mendoakan orang, gak terjadi apa-apa. Bisa jadi ya saudara ya, kita doakan orang yang sakit, bukannya sembuh. Memang doanya untuk kesembuhan, malah mati. Ya tapi kan itu, katakanlah itu umurnya dia. Sudah sampai di situ. Kami pernah saudara, waktu di Kalimantan, saya berdua dengan Pak Halomoan Sombing, pelayanan ke Kalimantan. Kami tiba di satu kota kecil lah katakanlah namanya Uya. Mereka minta saudara, kami mendoakan seorang bapak supaya mati, cepat mati maksudnya, supaya cepat meninggal. Orang kan ya kalau sakit kan minta doakan supaya sembuh. Ini aneh, keluarganya minta doakan supaya cepat meninggal. Karena ini orang sakit, sembuh enggak, meninggal enggak. Ya, diduga sakitnya ini karena susah meninggalnya itu diduga karena banyak ilmu-ilmu, mantra-mantra, entah apa tuh yang dia miliki, yang membuat orang itu meninggalnya susah. Kami doakan, ya sesuai dengan permintaan keluarga.
Ya setelah kami berdoa, memang belum meninggal saudara ya. Saya nggak tahu entah berapa hari, entah berapa minggu, atau mungkin bulanan sesudah itu beliau sudah meninggal, kami nggak tahu. Karena kami akan pergi ke daerah-daerah lain. Jadi kami nggak kembali ke sana. Sudah kekasih dalam Tuhan, ketika pelayanan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, maka semuanya kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar melalui tanda-tanda, bukan saja kesaksian-kesaksian, cerita-cerita tentang Yesus, tapi juga didukung, dikuatkan oleh mujizat-mujizat terjadi, agar orang itu tentu tujuannya supaya dia percaya kepada Tuhan. Dan kalau dia percaya kepada Tuhan, supaya dia dapat berseru kepada nama Yesus. Dan kalau dia berseru kepada nama Yesus, dia diselamatkan. Itu kehendak Tuhan. Tapi masalahnya, bagaimana mereka bisa berseru kepada nama Yesus kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka memberitakannya kalau tidak ada yang mengutusnya? Seperti tertulis, alangkah indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, rasul-rasul dipakai oleh Tuhan dengan dahsyatnya, disertai dengan tanda-tanda dan kuasa. Apa yang mereka kerjakan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ya klik. Ayat yang ke-44, yang kedua yaitu berdampak bagi masyarakat. Berdampak bagi masyarakat. Ayat 44 sampai 45, firman Tuhan saya bacakan untuk kita lihat di layar. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama-sama, kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Haleluya. Berdampak bagi masyarakat. Nah saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, gereja sebagai garam dan terang, ya tentu pasti harus memberikan dampak kepada yang lain. Garam dikasih pada sayuran, tentu secukupnya saudara ya. Sebab kalau kebanyakan nyayur satu panci kecil misalnya ditaruh garam satu bungkus gitu, ya jadi nggak enak tentunya. Garam secukupnya. Garam itu ditaruh di mana saja pasti ada dampak yang baik. Membuat sayur jadi enak, membuat ikan tidak menjadi busuk, makanya ada ikan asin istilahnya, ya. Ditaruh di tanaman secukupnya, tanaman bisa menjadi subur. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, gereja mula-mula tentu mereka sudah diajar oleh para rasul bagaimana mereka hidup dalam persekutuan dan hidup bermasyarakat agar mereka ini memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Waktu itu kasih karunia Tuhan memang luar biasa bekerja di tengah-tengah jemaat. Sampai-sampai mereka berkata bahwa segala sesuatu yang mereka miliki itu adalah kepunyaan bersama. Apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, tanah, rumah dan lain-lain, emas perak ya, dibanding dengan kasih karunia Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Mereka merasakan
ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka, pengampunan dosa, kehidupan kekal, kehidupan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada mereka melebihi dari apa yang mereka punya. Sebab memiliki kekayaan belum tentu membuat orang rasa damai. Bisa jadi kekayaan yang mereka miliki membuat kehidupan mereka tidak tenang. Ditaruh di bank bisa saja uang yang banyak itu diambil orang. Kita nggak tahu. Apalagi disimpan di rumah. Jangankan orang luar, jangan-jangan keluarga sendiri juga bisa ngambilnya. Bisa jadi saudara orang nggak tenang. Tapi dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia merasakan hidupnya memiliki segala-galanya. Tentu bukan harta benda, tetapi dia merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu. Karena itu apa yang mereka miliki itu adalah milik Tuhan. Kalau ada yang membutuhkan, ada yang perlu, silakan gunakan, silakan pakai. Bahkan diceritakan tadi, selalu ada di antara mereka yang menjual tanah. Dari hasil penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Inilah pelayanan diakonia dari gereja yang memang Tuhan kehendaki supaya dilakukan oleh gereja. Di antara jemaat itu tidak semua orang punya. Ada saja orang-orang yang hidupnya sederhana. Nah, mereka yang diberi Tuhan, diberkati Tuhan lebih, dengan senang hati mereka berbagi. Nah, tentu pelayanan mereka bukan hanya kepada orang gereja, tetapi juga kepada orang-orang luar gereja yang belum mengenal Tuhan. Dengan perbuatan baik yang mereka tunjukkan sebagai bentuk kasih dan perhatian, itu akan mempengaruhi kehidupan orang yang menerima bantuan itu. Tentu ini bukan sogokan untuk orang percaya Tuhan, tentu tidak. Orang memberikan itu dengan sukarela, dengan sukacita. Masalah dia percaya Tuhan atau tidak itu urusan dia pribadi dengan Tuhan. Tapi urusan kita umat Tuhan, apa yang kita miliki, kita perlu salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentu doa kita, semoga dengan perbuatan baik, kasih yang kita tunjukkan, orang akan mengenal siapa Yesus itu. Karena Tuhan mengajarkan kita supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan ajaran Tuhan Yesus luar biasanya. Musuh sekalipun harus kita kasihi. Hanya masalahnya kita saja yang kadang-kadang gak sanggup untuk melakukannya. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu mempraktikkan itu. Memberi contoh kepada setiap orang percaya. Ketika dia berada di kayu salib. Ya Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara kekasih dalam Tuhan. Ada tim-tim penginjilan saudara ya dari Jakarta datang ke daerah ke Kalimantan saudara. Mereka tentu bukan saja memberitakan firman Tuhan, ya, tapi juga mereka berbagi. Ada yang berupa sembako, ada yang dalam bentuk kesehatan, ya, medis, pengobatan terhadap jemaat-jemaat yang dilayani, termasuk orang-orang yang belum bergereja pun. Mereka membutuhkan pelayanan medis, dilayani oleh orang gereja. Nah, artinya saudara bahwa gereja itu memberikan dampak yang baik, yang positif oleh orang lain. Karena itu Paulus berkata kepada jemaat Tuhan dalam suratnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan kesabaran. Ini kehendak Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan. Agar kita tetap memiliki kasih di dalam hidup kita. Yaitu tentu kasih Tuhan.
Dan juga kita tetap menjaga agar kesabaran kita ini jangan sampai suatu saat itu hilang dari kita. Sehingga kita menjadi berubah, orang jadi pemarah, suka panas hati. Nah, tentu itu bukan kehendak Tuhan. Saudara, di dalam pelayanan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Bisa saja saudara membuat kita kehilangan kesabaran. Mendengarkan cibiran, mendengarkan hinaan, mendengarkan makian. Tapi udah kita anggap angin berlalu. Yang penting kita tidak berbuat sejahat yang mungkin orang tuduhkan kepada kita. Ada pemilih saya saudara, dia terlibat dalam pelayanan. Dulu dia Kristen, tapi kena nikah sama suaminya Islam, dia pernah ikut Islam. Tapi entah bagaimana akhirnya dia bercerai dengan suaminya, dia kembali ke Kristen dan sekarang dia terlibat dalam pelayanan. Nah, ada saja saudara yang berkata, dan yang berkata ini bukan orang lain, justru pemilihnya sendiri juga. Karena dia pagi pelayanan, ibadah, sore pelayanan, ibadah, sampai dikatakan, gila kamu. Saya bilang sama dia, gak apa-apa lah. Kalau kamu dikatakan gila sama Tuhan Yesus, tapi bukan gila benaran sebenarnya, gak apa-apa lah. Terima aja kalau gila sama Tuhan Yesus. Maksudnya mau terlibat dalam pelayanan, karena hidup kita ini adalah untuk melayani. Apa yang dapat kita perbuat, ya kita lakukanlah dengan senang hati. Apapun omongan orang yang kedengarannya rada-rada miring, tidak menyenangkan, udah abaikan saja. Yang penting kita lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita berdampak, sehingga panggilan Tuhan atas kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tentu dengan apa yang dapat kita lakukan. Kita tidak bisa memberitakan firman Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan, tapi kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki, yang kita punya. Kita tidak punya apa yang kita miliki yang perlu kita bagikan, ya kita doakan hamba-hamba Tuhan, kita doakan jemaat Tuhan. Doa itu besar khasiatnya, besar kuasanya, bisa mengubah segala sesuatu. Sehingga apa yang menjadi permasalahan orang menjadi terpecahkan, menjadi selesai. Haleluya. Yang ketiga, ya, melahirkan petobat baru. Melahirkan petobat baru. Di situ hanya ayat 47 ya, saya baca dari ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Elohim. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan, tentu saudara idealnya, karena kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, kita juga ingin supaya ada orang lain merasakan, menikmati, memiliki apa yang ada di dalam Yesus itu, sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Jemaat hidup dalam kesatuan, jemaat hidup dalam persekutuan, jemaat hidup dalam doa. Tentu tujuan mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa, agar melalui kesaksian mereka saudara, jiwa-jiwa baru
Pertobat baru selalu terjadi. Yang memberitakan firman membutuhkan doa. Yang memberitakan firman membutuhkan, katakanlah saudara, biaya mobilisasi. Mereka perlu biaya transport, katakanlah, mereka perlu makan minum, itu didukung oleh semua jemaat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, memang seharusnya ketika kita mendengar, ketika kita merasakan, ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, setelah kita menerima keselamatan, kita rindu, kita mau ada jiwa-jiwa lain yang mau percaya kepada Tuhan, yang juga menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman sederhana. Saya waktu SMP, saya lupa sudah apa, kelas 1 lah kalau. Saya punya kerinduan untuk menjadi Kristen. Karena waktu itu saudara kami enggak Kristen. Saya keluarga, katakanlah orang Dayak gitu ya, kepercayaan animisme. Jadi pemujaannya itu kepada roh-roh leluhur saudara. Roh-roh leluhur. Saya pengen menjadi Kristen. Tapi bagaimana caranya ya? Enggak tahu saudara. Enggak ada orang yang ngajak. Enggak ada orang cerita tentang Yesus. Nah, setelah lulus SMP, saya mau melanjutkan sekolah. Enggak punya biaya. Salah satu yang saya dengar di Banjarbaru itu namanya SPG Bethel. Di situ menampung anak-anak dari desa, dari daerah terpencil untuk sekolah. Biaya ditanggung oleh yayasan. Saya coba masuk ke sana. Karena nggak ada jalan lain saudara. Nggak bisa, saya sekolah negeri apalagi, nggak ada biaya. Orang tua nggak mampu. Saya waktu SMP saja saudara, saya bukan membanggakan diri saya ya, orang tua nggak tahu bagaimana makan nggak anaknya, bagaimana tidurnya, nggak tahu. Karena saya sekolah di kota, dengan kampung tuh jaraknya 60 km. Saya ngurus diri sendiri. Ya, kadang-kadang nggak ada nasi, ya udah, nahan diri lapar. Nah saudara, saya lalu sampai masuklah ke sekolah SPG Bethel. Saya masuk ke sekolah SPG Bethel, ya tentu dengan harapan diterima. Saya menghadap kepala sekolah, itu waktu itu Pak Cuk Suwiryo. Kalau nggak salah teman Om Halim ya itu ya. Nggak tahu deh. Kata Pak Cuk Suwiryo, oh nggak bisa, di sini hanya nerima orang Kristen. Kalau yang bukan Kristen nggak boleh. Waduh saudara, hati saya jadi apa ya, rada mau nangis rasanya. Mau ditolak begitu saudara. Tapi ada nyarankan, coba deh ngomong sama yayasannya. Ketua yayasan, kebetulan ketua yayasannya itu orang Dayak juga. Saya ngomong sama beliau. Nggak apa-apa katanya, udah masuk aja. Biarpun kepala sekolahnya nggak bisa, udah bilang aja dari yayasan, boleh. Waduh saudara, hati saya berbunga-bunga. Saya 2 bulan sekolah di SPG Bethel itu, saya memberi diri untuk dibaptis. Saya kalau dengar khotbah hamba Tuhan saudara, supaya mengasihi orang tua, memberitakan Injil pada orang tua. Kan orang tua saya, adik-adik saya belum Kristen semua, saudara. Saya yang pertama. Ketika dengar firman Tuhan, saudara, hati saya sangat terharu. Saya sedih. Saya sambil berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong keluarga saya, bapak saya, ibu saya, adik-adik saya. Mereka belum terima Kau sebagai juru selamat. Saya menangis saudara, berdoa kepada Tuhan, dan itu bukan hanya sekali 2 kali. Kalau saya berdoa minta tolong sama Tuhan supaya selamatkan keluarga saya juga. Berapa lama saudara, doa saya baru jadi kenyataan. 7 tahunan saudara, 7 tahunan. Saya sudah sekolah ke Jakarta, baru ibu saya nerima Tuhan Yesus, dan itu pun menjelang mau mati. Dia berkata sama saudara saya mendampingi. Mama saya bilang, saya ingin menjadi satu dengan anak saya yang di Jakarta. Maksudnya mau jadi Kristen, imannya jadi satu dengan saya. Nah sesudah itu baru bapak saya.
lalu adik-adik saya, kecuali satu saudara dari kami 6 bersaudara yang belum terima Tuhan Yesus sampai matinya, yang tidak terima Tuhan Yesus. Tapi yang lain-lainnya sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, kerinduan saya supaya mereka menerima Kristus agar mereka diselamatkan. Tuhan jawab doa saya walaupun tidak 100%. Maksud saya ada yang tidak percaya kepada Tuhan sampai matinya. Ya, mungkin bisa saja saudara itu karena dia menutup hati, tidak mau menerima Kristus. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau ada di antara saudara keluarganya yang belum menerima Tuhan Yesus, karena saudara sudah merasakan kasih karunia keselamatan dari Tuhan, saudara menerima pengampunan dosa, menerima kehidupan kekal, menerima pengurapan Roh Kudus, saudara rindu untuk keluarga saudara juga diselamatkan, berdoalah terus. Jangan putus asa agar mereka boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Apa yang saudara harapkan kepada Tuhan, saya percaya pada waktunya nanti Tuhan akan menyatakan kepada saudara. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan ke dalam persekutuan jemaat mula-mula karena mereka berdoa untuk jiwa-jiwa baru. Karena mereka melayani, pergi memberitakan kabar baik. Katakanlah mereka berkata, "Salam Bu, bagaimana keadaannya? Bolehkah kami masuk?" Nah, kalau dibilang boleh baru mereka masuk. Mungkin mereka bisa bercerita, "Ini ada keluarga kami yang sakit. Kami tidak mampu untuk berobat." Ya, mungkin mereka juga yang melayani ini. Tidak ada arahan mesti berobat kemana. Tetapi mungkin mereka berkata, udah kita percaya saja. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pasti enggak ada yang mustahil. Mereka doakan orang sakit itu. Dan mereka menjadi sembuh. Itu salah satu kesaksian. Yang membuat keluarga itu bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Dan tidak sedikit kita dengar kesaksian. Orang-orang yang menjadi bertobat. Itu karena disembuhkan dari penyakitnya. Atau karena masalahnya tertolong. Atau dia memang mendapat penampakan dari Tuhan Yesus secara pribadi. Sehingga orang itu menjadi percaya. Nah ini saudara, kita mau rindu. Supaya jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini juga. Tuhan berkati. Selalu ada jiwa-jiwa yang bertobat. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah kerinduan saudara, terutama kepada keluarga kita dulu, yang mungkin ada yang belum menerima Tuhan Yesus, yang saudara tentu doakan terus. Saudara terus topang dalam doa, agar pada harinya, pada waktunya, di mana Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Saya percaya tidak ada satu yang mustahil. Dan kita bawa kepada Tuhan, agar dia juga merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Saudara, apa yang saya rasakan dalam pengalaman saya doakan keluarga saya. Bahkan saya doakan saudara orang-orang di kampung saya, agar mereka juga menerima kasih karunia Tuhan. Memang sampai hari ini tetap menjadi pergumulan. Tapi bagaimanapun juga Tuhan ingin seperti Kristus mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan menghendaki supaya kita juga mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Agar mereka menerima keselamatan seperti apa yang kita sudah terima. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Dari penanaman dan pertumbuhan gereja. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi berkat, memberi pengaruh, sehingga apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar kehidupan kita, gereja kita memberikan dampak yang positif kepada orang-orang yang ada, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, di sekitar gereja. Dan selalu ada
orang-orang yang bertobat, yang datang kepada Tuhan. Haleluya, amin, terpujilah nama Tuhan. Saya undang pemusik, kita maju ke depan. Haleluya. Kita angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Oh, haleluya. Syukur Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita sama-sama berdiri. Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan tentang manfaat dari penanaman dan pertumbuhan gereja, agar kehidupan kami bermanfaat terhadap orang lain, terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap masyarakat yang ada di sekitar kami. Biar pelayanan kami bersama-sama semuanya Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, untuk meninggikan, membesarkan nama-Mu. Biar nama-Mu Tuhan termasyhur, nama-Mu dimuliakan. Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak dapat berbuat sesuatu apa-apa tanpa campur tangan. Karena itu Tuhan, pakai kami masing-masing seturut kehendak-Mu, agar kehidupan kami ini berdampak baik terhadap orang lain. Melalui kata-kata kami,
melalui perbuatan baik kami, apapun yang dapat kami bagikan, oh mereka melihat kasih kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus nyata. Makasih Tuhan, kami doakan terus Tuhan, biar penambahan jiwa-jiwa yang bertobat terus akan berdatangan ke dalam rumah Tuhan ini. Kami akan terus Tuhan memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alat tangan-Mu dengan apa yang dapat kami buat. Sehingga apa yang kami lakukan akan mempengaruhi orang lain. Kami doakan setiap keluarga yang mungkin masih ada yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, biar Kau sendiri beracara atas hidupnya, untuk memanggil, untuk menyelamatkan, agar dia datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami doakan terus pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh seluruh umat-Mu, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Biar Tuhan pelayanan mereka dapat menjangkau jiwa-jiwa sampai ke tempat-tempat terpencil, sehingga ada petobat-petobat baru untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami persembahkan, kami panjatkan hanya kepada Bapa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Midiani sudah melayani kita pada pagi hari ini, biar menjadi berkat buat kita semua. Kini kita saatnya kita siapkan hati kita lagi untuk menyiapkan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan dan pertolongan tangan Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, firman Tuhan, dan sekarang kami mau memberikan persembahan. Ini kami Tuhan, ini persembahan kami, layakkan di hadapan-Mu Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami bawa persembahan kami dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Begitu besar kasih Bapa pada kita. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, dari mimbar ini kami pengurus remaja pemuda mau mengundang bukan mengundang Bapak Ibu ya, remaja dan pemuda untuk beribadah ya setiap hari Sabtu di GBI Hikmah ya jam 18 ya, biar remaja dan pemuda kita bisa bangkit kembali ya untuk gereja kita, gereja GBI Cibunar dan Hikmah. Kami sedang membuat program pembelajaran yang sungguh sangat menarik dan sesuai dengan kehidupan anak remaja pemuda ya. Kami sudah membuat tentang bagaimana bertanggung jawab dalam hubungan
ya, pergaulan. Lalu nanti kami akan bahas mengenai perkawinan beda agama, lalu LGBT. Jadi mari Bapak Ibu remaja pemuda, ajak teman-temannya, Bapak Ibu dorong anak-anak remaja pemudanya untuk beribadah ya di GBI Hikmah di Bojong. Kita laksanakan di sana setiap hari Sabtu jam 18. Di sini nanti disediakan kendaraan bareng sama teman-teman pengurus di sini, bisa bareng berangkat ya, biasanya sama Poske sama Feby ya dari gereja tempat ini. Lalu yang kedua saya mau mengundang Moses silakan, Moses bisa maju ke depan. Beliau akan berangkat ke Australia ya hari Sabtu. Jadi kita mau berdoa buat Moses. Silakan Moses maju ke depan untuk pamit sama jemaat. Silakan Moses. Pergi untuk sementara. Terpaling setiap tahun kan pulang. Ya, jadi nggak usah pamit. Ya, gitu aja. Kita berdoa buat Moses biar Tuhan tolong berkati ya perjuangan untuk ke Australia hari Sabtu yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Terimalah setiap persembahan kami, setiap apa yang kami dapat naikkan kepadamu ya Tuhan menjadi persembahan dan ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman yang sudah kami dengar, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh melakukannya. Kami boleh belajar untuk bersaksi, memberitakan Injil, dimulai dari keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, biar mereka boleh percaya menerima Tuhan Yesus, bertobat dan meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan hidup di dalam Engkau seperti kami. Tuhan, ajarlah kami dapat berkata-kata dengan baik. Ajarlah kami dapat berperilaku berkarakter, menunjukkan sikap perilaku sebagai seorang saksi Kristus yang benar, sehingga semua orang ketika mendengar perkataan kami mereka diberkati. Mereka boleh mengenal Engkau Tuhan secara pribadi dimanapun kami berada, baik kami yang bekerja, baik kami yang berusaha, baik kami yang melakukan segala pekerjaan kami. Tuhan memberkati dan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa buat Moses yang akan berangkat ke Australia pada hari Sabtu. Tuhan, Kau memberkati anakmu, hambamu ini untuk menjadi berkat dimanapun anakmu, hambamu ini berada. Biarlah setiap pekerjaan apapun yang dijumpai tangannya diberkati oleh Tuhan dan diperbuat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan di Jakarta, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau melindungi dalam perjalanan, baik berangkat maupun menuju Australia, pesawat yang ditupangi, mobil-mobil yang akan menjadi kendaraan anakmu ini. Tuhan, Kau melindungi, mematahkan setiap rencana rancangan si jahat, roh-roh jahat yang mencoba membuat kecelakaan, maut, bahaya. Rancangan-rancangannya kami gagalkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga keluarga Kotoni Cinovi yang saat ini sedang berduka karena ditinggal oleh Papa. Tuhan, Kau Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Biar segala sesuatunya kami percaya semua ada dalam tangan-Mu, dalam rencana dan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan dan penghiburan melimpah bagi keluarga Cinovi dan Kotoni dan keluarga besarnya. Mereka akan melaksanakan ibadah-ibadah pemberangkatan maupun ibadah-ibadah pemakaman. Tuhan Kau memberkati. Biarlah Tuhan yang membuat segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. DKI Jakarta dan Indonesia kami bawa ke dalam tangan-Mu, selalu kami bawa dalam doa-doa kami. Agar Engkau Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, para pemimpin DKI Jakarta, pemimpin negara kami Indonesia. Agar Tuhan memberkati supaya mereka diberikan hikmat kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan DKI Jakarta dan Indonesia. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Tuhan berkati. Bapak Maruf Amin, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Seluruh kabinet Tuhan Engkau memberkati, mengurapi mereka. Para penegak hukum, para pelaksana-pelaksana keamanan, aparat penegak hukum TNI, polisi, Tuhan Engkau memberkati mereka. Agar mereka boleh menjalankan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, Tuhan Kau memberkati. Biarlah terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dari Tuhan untuk mengembalakan kami, untuk membina kami seluruh jemaat GBI Cibunar dan Hikmah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami, dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kami memuji sekarang kedangkanlah tangan-Mu, berkatilah anak-anak-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi ini. Sidang jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tangan-Mu di hadapannya. Haleluya. Pulanglah saudara yang dikasihi oleh Tuhan dengan membawa segala berkat, rahmat, dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menuntun engkau, mengajar engkau kebenaran, memimpin engkau dari kekudusan kepada kekudusan, dan menyempurnakan hidupmu mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Ajaib Tuhan Yesus memberkati.